Halo semuanya, apa kabar? Selamat ketemu kembali di channel Ahmi. Saudara-saudariku, khusus para siswa kelas 10 dimanapun Anda berada, baik dari satuan pendidikan SMK, SMA, dan sederajat. Pada kesempatan ini kita akan membahas sejarah singkat atau perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Saya Alinus Salawa menemani Anda kurang lebih 10-15 menit untuk menjelaskan hal ini. Silahkan simak, dan sebelumnya jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman agar tahu semua soal perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Oke, langsung saja. Di sini kita akan melihat para tokoh yang tentu tidak asing bagi kita lagi, Muhammad Yamin, Subowo, dan Soekarno. Mana mereka secara bersama-sama memberikan kontribusi penting dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar ideologi negara Indonesia. Berikutnya kita melihat perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara kita ya. Nah, sebelumnya ini kita harus tahu dulu tujuannya mengapa kita mempelajari hal ini. Ya, tentu tujuan pertama mensyukuri perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kedua, menghargai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ketiga, menganalisis perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Keempat, melihat komitmen kebangsaan para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila. Yang terakhir, melaksanakan tanggung jawab atas keputusan bersama dengan semangat konsensus tokoh nasional dalam perumusan Pancasila. Ya, oke, saudara-saudara yang terkasih, perlu kita ketahui bahwa ada badan yang berperan dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara kita. Ya, ini BPUPKI ya, mereka merumuskan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, dan dalam rapat PPKI menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Dasar negara merupakan fondasi berdirinya sebuah negara. Oleh karena itu, dasar negara sebagai fondasi harus disusun dan kokoh mungkin sebelum suatu negara berdiri. Oke, ini kita perlu melihat bagian perumusan Pancasila. Nah, di sini yang pertama ini Jepang mulai terdesak membentuk sekutu. Dengan itu dibentuklah pembentukan BPUPKI dengan mengadakan sidang 3 kali ya, di sini ke sini, kemudian dibentuklah panitia 9. Setelah dibentuk panitia 9, ada kesepakatan suatu keputusan dengan penetapan isi Piagam Jakarta, dan seterusnya diadakan perubahan sila pertama karena tidak sesuai dengan status Indonesia, dan sampai sekarang terwujud Pancasila sebagai dasar negara yang kita pegang hingga saat ini ya. Oke, saudara-saudaraku, itu bagiannya ya, itu bagian. Ketua BPUPKI Dr. KRT Rajiman Widyoningrat pada pidato awal sidang pertama, dia menyatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia merdeka diperlukan suatu dasar negara. Untuk menjawab permintaan Ketua BPUPKI itu, beberapa tokoh pendiri negara ya mengusulkan rumusan dasar negara. Rumusan yang diusulkan memiliki perbedaan satu dengan yang lain, namun demikian rumusan-rumusan tersebut memiliki persamaan dari segi materi dan semangat yang menjiwainya.
Oke, kita lihat tokoh yang mengemukakan dasar negara itu ya, Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno ya. Nah, tokoh yang pertama Muhammad Yamin. Pada tanggal 29 Mei 1945 ya, Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kelima kesejahteraan rakyat. Dan tanggal 31 Mei ya 1945, pada tanggal itu Dr. Supomo ya dalam pidato singkatnya mengusulkan 5 dasar negara, yakni 1. Persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan kedaulatan rakyat. Sementara tanggal 1 Juni ya Insinyur Soekarno mengusulkan dasar negara dalam pidato yang tanpa teks, yakni kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, kelima ketuhanan yang berkebudayaan atau ketuhanan yang maha esa. Ya, itu yang diusulkan oleh ketiga tokoh ini. Demikian saudara-saudara. Sekarang kita masuk dan mendalami arti nama Pancasila. Ya, tokoh Insinyur Soekarno dalam sidang itu pun menyampaikan bahwa kelima dasar negara tersebut bukan dinamakan Pancadharma. Ya, atas petunjuk seorang teman ahli bahasa, rumusan dasar negara tersebut dinamakan Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas dasar kelima dasar itulah mendirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi. Pada akhir masa persidangan pertama, Ketua BPUPKI membentuk panitia kecil yang bertugas untuk mengumpulkan usulan para anggota yang akan maksudnya ya dibahas pada masa sidang berikutnya. Panitia kecil ya beranggotakan 8 orang di bawah pimpinan Insinyur Soekarno ya, dengan anggota diri atas Bagus dan lain sebagainya. Ini anggota-anggotanya ya. Nah, sesudah sidang Sio Sangiin, panitia kecil mengadakan rapat dengan 38 anggota BPUPKI di kantor besar Jawa Pokaya. Nah, panitia 9 merancang pembukaan Undang-Undang Dasar ya. Saudara-saudara, pembahasan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar oleh Panitia 9, ini keterangannya di bawah, silahkan dibaca ya. Nah, dalam alinea keempat Naskah Piagam Jakarta terdapat rumusan dasar negara sebagai berikut. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan dasar negara yang tercantum dalam Naskah Piagam Jakarta tersebut dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 mengalami perubahan, khususnya pada sila pertama ya. Oke, latar belakang perubahan sila pertama menurut Muhammad Hatta bermula dari datangnya utusan tafsir Kaigun Angkatan Laut Jepang
Mereka memberitahukan bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik dari wilayah yang dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang merasa keberatan dengan bagian kalimat urusan dasar negara dalam Piagam Jakarta. Terhadap keberatan tersebut, sebelum sidang PPKI dimulai, Muhammad Hatta mengajak Ki Bagus Hadikusumo, KH Wahid Hasim, dan Mr. Kasman Singo Bimejo, dan Mr. Teuku Muhammad Hasan mengadakan suatu rapat pendahuluan. Dan supaya tidak terpecah sebagai bangsa, tokoh pendiri bangsa yang bermusyawarah telah bermufakat untuk menghilangkan bagian kalimat tersebut dan menggantikannya dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Rumusan dasar negara yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 45 adalah sebagai berikut: ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Thanks for watching. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, and share. Thank you. Iya. Aku nangis nih. Iya, kalau nggak di subscribe katanya anak saya nangis. Di subscribe ya. Aku